Orang banyak yang memikirkan di Amerika tuh serba enak gitu ya. Kalau dengar kayak gini tegang juga ya ternyata. Apa benar di sana kalau misalnya ada tetangga yang nggak suka gitu ya, kemudian dia bisa ngelaporin ke ICE, ini kayaknya imigran gelap deh gitu. Bisa nggak sih ngelaporin begitu? Oh, lebih dari itu. Yang ngaduin dapat uang. Dulu $500 satu kepala. Tapi kalau di sana ada ICE nggak, Mbak? Orang Indonesia yang ditangkap juga ada cukup banyak dan sangat traumatis karena ditangkapnya kadang-kadang di depan keluarganya kan, anaknya lihat gitu. Soalnya saya pernah rumah saya pernah didatangin kan. Saya waktu itu Nah, lagi sakit lagi, terus anak saya masih kecil. Tiba-tiba nah. ada satu hal lagi yang perlu jadi perhatian. Penjara di Amerika ini itu dikelola oleh swasta. Jadi semakin banyak orang ditangkap, semakin untung pengusahanya. Cocok banget hari ini saya akan ngobrol dengan seseorang warga Indonesia yang tinggal di sana. Beliau adalah profesional keuangan sosial yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil dan juga sudah 20 tahun tinggal di Philadelphia. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, dari sana tentunya kita bisa lihat seperti apa sih, tegang bener apa enggak sih sebenarnya di sana, dan apa namanya, banyak hal yang kita kepengen tahu. Apalagi kemarin saya lihat ada videonya, di luar gedung Trump itu banyak demonstrasi. Itu bener apa enggak sih? Langsung aja kita ketemu dengan Mbak Indah. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Apa kabar Mbak? Alhamdulillah saya baik. Saya koreksi sedikit, saya udah 25 tahun di sini. 25 tahun? Ya ampun. Berarti dari 5 tahun tinggal di sana langsung ini apa namanya? Dulunya sekolah atau gimana? Saya sebagai wartawan, waktu itu magang di UN di New York. Nah, terus kebablasan, Oh, PBB dulu. terus ketemu orang Indonesia di sini menikah, kebablasan sampai Heeh. sekarang di sini. Oh, jadi keluarga di sana sekarang? Keluarga saya di sini ya. Waduh, berarti udah mungkin anaknya nggak bisa bahasa Indonesia kali. Alhamdulillah anak saya bisa, dia lahir di sini tapi bahasa Indonesianya bagus sekali, alhamdulillah. Tiap tahun soalnya kita pulang. Oh, tiap tahun pulang tetap. Nah, nih Mbak nih, apa namanya, di sini kan lagi heboh nih mengenai, mungkin agak telat kali kita sampainya berita mengenai Epstein sini yang dulu kan sempat heboh di beberapa tahun yang lalu. Kemudian apa sih Epstein File orang nggak tahu, tapi ketika keluar sepertinya banyak terpapar fakta-fakta yang kayaknya agak-agak ngeri gitu bagi orang ini. Ini benar kejadian kayak gini, ini benar ada fakta kayak gini segala macam. Sebenarnya seperti apa sih Mbak di sana? Jadi gini ya, politik di Amerika itu memang em, cukup membingungkan ya, termasuk untuk orang Amerika sendiri. Contohnya, misalnya Partai Republik ya, sekarang kan kelihatan sebagai partai yang sepertinya membenci orang miskin, membenci orang kulit berwarna, membenci imigran. Tetapi ketika pertama berdiri dulu ya, Partai Republik itu sebetulnya partai yang justru membebaskan budak, partai yang pro orang miskin. Dulunya. Abraham Lincoln misalnya, Abraham Lincoln sebagai presiden dari Partai Republik yang pertama, beliau itu adalah orang yang pertama kali sebagai presiden ya, menghapuskan perbudakan gitu loh. Jadi Partai Republik yang sekarang itu berbeda dengan Partai Republik yang ketika pertama kali didirikan. Amerika kan sekarang tahun ini ulang tahun ke 250 ya. Nah, kebetulan Amerika waktu itu kemerdekaannya dideklarasikan di kota Philadelphia, tempat saya tinggal sekarang. Jadi Philadelphia ini dulu ibu kota Amerika yang pertama. Nah, kita harus melihat bahwa perubahan Partai Republik ini berlaku mulai sekitar tahun 1930-an ya, sampai kemudian sekarang menjadi Partai Republik yang sekarang yang seperti terlihat membela orang kaya, ya kan? Lalu kebijakan-kebijakannya tidak pro imigran, tidak pro orang kulit berwarna. Nah, kebetulan saya sekarang bekerja di bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah ya. Dana kami dapat tuh sebagian besar dari pemerintah. Jadi dari SBA namanya Small Business Administration atau lembaga federal yang mengurusi usaha kecil dan menengah. Nah, itu em,
kantor kami misalnya, kalau biasanya kalau zaman Partai Demokrat gitu ya, kami banyak dapat dana. Lalu kami salut Hmm. kepada usaha kecil dan menengah. Nah, sekarang ini, apalagi kalau kita membawa kata-kata em, apa DEI, terus minority gitu ya, Hmm. people of color. Kalau dulu, kalau zaman Demokrat kan justru kalau kita mengungkapkan menunjuk memfokuskan pada program-program seperti itu, justru mereka suka kan, wanita, Hmm. minority gitu kan. Nah, kalau kalau Ah. Republikan malah enggak gitu. Nah, kalau soal soal politik yang lainnya seperti Anda tanyakan tadi, itu mau dilihat dari sudut yang mana dulu nih? Banyak sekali apa ya? Kehebohan politik di sana ya. Jadi Banyak angle jadi. di kota Philadelphia ini ada sekitar 15.000 orang Indonesia menurut para apa ketua komunitas community leaders. Nah, ada Ah. 15 gereja Indonesia Hmm. dalam jarak yang berdekatan, lalu ada satu masjid Indonesia gitu. Nah, em, orang Indonesia di sini juga beragam ya. Em, Kebanyakan sih memang memilih Demokrat. Hmm. Mereka punya suara, kebetul. Kalau mereka punya suara, Ya. mereka pilih Demokrat. Kalau mereka belum punya suara, mereka Hmm. punya preferensi ke Partai Demokrat. Nah, tapi ada juga orang-orang Indonesia yang memilih Partai Republik dengan alasan bahwa Partai Republik yang sekarang itu antinya. Walaupun dulu Partai Republik yang dulu tidak seperti itu. Dan kadang-kadang kita juga harus lihat dari siapa yang menjual kata-kata itu. Nah, kalau misalnya bahkan Trump sendiri ya, Presiden Trump itu em, kan apa-apa yang dijual oleh dia seperti MAGA, lalu banyak sekali hal-hal yang eh, dijual ya dikampanyekan oleh dia itu Ya. Hmm. tidak selalu sama dengan program-program yang dikampanyekan oleh kandidat Partai Republik sebelumnya misalnya. Jadi kayak kita misalnya lihat Hmm. McCain gitu kan, atau Hmm. pemimpin-pemimpin Demokrat Republik yang lain juga mereka berbeda gitu. Jadi memang kalau melihat masalah-masalah ini kita harus melihat nggak bisa cuma melihat seperti hitam dan putih gitu. Ada abu-abunya Ya. juga gitu. Ah. Heeh. Oh, jadi memang memang apa namanya ada yang cocok, ada yang apa namanya kontroversial gitu kan. Kalau sekarang kan yang terlihat sepertinya Trump ini kayak nggak berpihak dengan imigran lah, ibaratnya seperti itu kan. Apalagi dengan slogan MAGA. Kalau ada yang pakai topi MAGA orang dipukulin. Saya lihat videonya tuh. Ada yang pakai topi MAGA orang pada nggak suka gitu misalnya. Nah itu kalau di sananya seperti itu atau nggak sih Mbak? Emang Jadi gini-gini, Amerika kan luas banget ya. Amerika Ah. dari segi geografis tuh negara terluas nomor 4 di dunia kan, luas Ah. banget. Walaupun kalau dilihat dari panjang lebarnya tuh Indonesia tuh lebih panjang, lebih wide, lebih lebih lebarnya tuh atau panjang itu tuh Indonesia lebih panjang. Tapi dari segi luas geografis Amerika lebih besar. Dan Amerika kan lebih ke kontinen ya, tanah. Kalau Indonesia kan Iya. 17.000 pulau, Pulau-pulau. banyak airnya gitu kan. Secara luas tanah Indonesia kurang besar, tapi Amerika lebih besar. Nah, Amerika itu, Partai Demokrat itu banyak menang di kota besar. Jadi, karena Hmm. dimanapun kita berada, biasanya kota besar nah, orang-orangnya lebih open-minded ya, lebih beragam. Hmm. Nah, saya di kota Philadelphia. Kota Philadelphia ini kota besar nomor 5 atau nomor 6 di Amerika. Kita nggak terasa sama sekali itu yang namanya takut pakai misalnya pakai topi Demokrat, pakai baju biru Hmm. Demokrat, nggak ada sama sekali. Justru kalau ada orang pakai topi MAGA gitu ya, di sini tuh mereka rada-rada takut gitu kan. Nah, tapi kalau Hmm. kita ke South, kalau daerah ke daerah selatan, Mississippi, daerah-daerah sana ya, Texas misalnya, itu mereka sangat merah gitu. Jadi Sangat kayak Republik. Republik. Nah, saya pernah kebetulan ke sana waktu itu zaman pandemik itu ada orang pakai topi MAGA waktu itu udah. Terus saya diikutin. Waktu itu satu toko saya satu orang Asia sendiri misalnya. Diikutin. Terus
Saya bilang sama suami saya, ini kayaknya orang-orang ada 2 cewek nih ngikutin saya deh. Ah, enggak. Nah, pas saya mau bayar, terus mereka berdua mau nyerang ya secara fisik tuh udah deket banget, udah kayak mau dorong-dorong gitu. Terus akhirnya suami saya bilang, wah kamu ke mobil gitu. Suami saya kebetulan orang putih gitu, orang Hmm. Amerika. Nah, soal imigrasi misalnya. Sebetulnya idenya bagus. Amerika itu kan menjadi negara tujuan imigran pertama di dunia ya, selama Hmm. bertahun-tahun. Jadi kalau Hmm. ada pertanyaan anak kecil atau siapapun gitu ya, mau kemana gitu, negara impian Anda pasti bilangnya kan Amerika. Itu berdasarkan Hmm. survei selama bertahun-tahun Amerika nomor satu. Nah, karena negara ini negara imigran, kalau Anda ke sini misalnya, begitu masuk New York, keluar dari airport, udah nggak kelihatan kayak turis, karena banyak sekali. Iya. Ya, apalagi di New York ada lebih dari 150 bahasa digunakan, kan ada UN, kan ada kantor PBB. Jadi kalau Anda Hmm. keluar dari airport, langsung udah pura-pura jadi orang situ pun orang udah nggak tahu gitu kan. Nah, karena itu masalah imigrasi jadi sangat pelik kan di sini. Orang banyak yang kabur, banyak sekali yang kabur. Hmm. Nah, jadi ketika itu topik itu dijual ya sama si Trump. presiden yang sekarang, itu pada saat ekonomi lagi susah waktu itu ya, ekonomi lagi turun, lagi susah, dan banyak orang Amerika sendiri kehilangan pekerjaan gitu kan, lagi susah secara ekonomi, itu kan topik yang paling enak dijual ya. Ini orang-orang pendatang nih mencuri uang kita, mencuri pekerjaan gitu, mencuri peluang kita, mencuri aset, memakai welfare segala macam gitu ya, tunjangan sosial. Padahal untuk mendapatkan tunjangan sosial itu kalau Anda nggak punya dokumen itu susah sekali. Kalau Anda Hmm. gelap gitu ya, susah sekali. Jadi banyak sekali isu-isu yang dijual yang tidak didukung oleh data yang sesungguhnya. Dan saya sebagai orang yang sudah cukup lama di sini itu udah sering lihat ya tiap 4 tahun gitu dan terasa sekali. Misalnya kalau di Philadelphia karena sangat demokrat deh dan kota yang sangat ramah terhadap imigran, sangat ramah. Kita kan the city of brotherly love namanya. Jadi sangat mencintai sesama, sangat penolong. Jadi banyak sekali orang undocumented ya, orang nggak punya surat di sini. Di sini orang nggak punya surat bisa sekolah, bisa ke klinik, bisa melahirkan dengan gratis Hmm. dan lain-lain. Jadi Hmm. memang sangat sangat disukai imigran. Nah, kota-kota itulah sebetulnya yang diserang oleh pemerintah sekarang. Tetapi kalau dilihat Minnesota misalnya, Minnesota itu Iya. punya penduduk gelap nomor 25 dibanding Di bawah padahal ya. state ya, tapi kenapa diserang ya? Kenapa kok diserang sama ICE seperti itu? Karena kita tahu gubernurnya kemarin kan mencalonkan diri untuk menjadi wapres kan, dan Hmm. Partai Demokrat menang dengan kuat di sana. Jadi langsung diserang duluan. Padahal kalau mau dilihat secara data, California paling banyak em, penduduk yang Imigrannya. imigrannya tidak bersurat ya, imigrannya Hmm. tidak bersurat atau imigran gelap. Lalu Texas misalnya. Lalu termasuk Pennsylvania, Pennsylvania nomor sekian gitu. Tapi Minnesota tuh di bawah nomor 25. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat sesuatu masalah tuh kita harus lihat ada apa di balik itu gitu kan, bukan seperti misalnya kalau orang lihat oh ini ICE lagi pada nyerang-nyerangin. Soalnya Minnesota banyak orang gelap sih, padahal sebetulnya bukan Hmm. itu gitu. Ada alasan politis di belakang ternyata ya. Iya, Kalau misalnya kalau Philadelphia mungkin nggak apa namanya karena tidak running buat pencalonan, bukan saingan gitu dan betul, betul, apa namanya bye-bye aja sama beliau. Jadi nggak jadi ancaman gitu ya. betul. Dan Kalau Kalau dia mau nyerang tentunya juga kali ya Tran ya, California kan. Heeh. Tapi ternyata Minnesota. Tadinya memang kalau orang nggak tahu, misalkan Minnesota banyak imigran, ya memang kelihatannya kayak gitu. Kalau misalnya, oh ICE kayak di situ melulu, yang terbunuh dua-duanya di situ kan. Betul. Tapi kalau di sana ada ICE kan, Mbak? Imigran di sana di Minnesota dari Somalia tuh malah mereka orang-orang imigran yang resmi, bukan imigran gelap gitu. Kan imigran tuh, oh, dan Oh, imigran gelap juga ya, ada yang masuk secara resmi jadi turis ya, lalu dikasih waktu 3 bulan atau 6 bulan terus bablas gitu kan. Tapi ada juga yang memang masuknya nggak pakai visa, lewat bablas lewat border orang-orang dari Meksiko misalnya. Jadi memang imigran gelap juga macam-macam. Ada yang ke sini sekolah, terus lulus sekolah nggak hmm. pulang gitu kan. Macam-macam. oh, kalau di Philly sendiri ada nggak ICE-nya? Di Philly ada terus nih orang Indonesia yang ditangkap juga ada cukup banyak. Dan yang bikin sedih tuh ya,
menurut kabar orang Indonesia ada 15.000 gitu dan cukup banyak juga yang tidak punya surat kan. Dan kita sih di sini sebagai sesama warga Indonesia kita justru saling mendukung. Jadi kalau ada pendatang baru tuh biasanya kita bantu gitu ya semampunya. Nah yang sedih nih ada beberapa orang yang ditangkap dan keluarganya tuh jadi menderita gitu loh karena punya anak kecil, terus istrinya nggak kerja, bapaknya ditangkap kan. Dan sangat traumatis karena ditangkapnya kadang-kadang di depan keluarganya kan, anaknya lihat gitu. Dan cara menangkapnya tuh memang ICE yang sekarang nih kurang manusiawi. Kalau dulu tuh ketok-ketok pintu, nunjukin surat. Saya nyari, soalnya saya pernah rumah saya pernah didatangin kan. Saya waktu itu lagi sakit lagi, terus anak saya masih kecil. Tiba-tiba, udah gitu lucu nih caranya. Kan itu waktu itu lagi musim salju. Saya lagi ngapain anak saya lihat dari pintu, loh itu kok ada orang betulin betulin mobil, kok salju-salju betulin mobil kan kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Betulin mobil kan harusnya nunggu salju nggak ada gitu kan. Saya cuma ngeliat kok lama banget di depan rumah gitu kan. Besoknya orang yang sama datang pakai baju ice gitu, ketok gedor-gedor. Langsung saya buka pintu, masuk bruk gitu kan. Tapi terus dia bawa surat. Ini saya nyari orang waktu itu orang namanya Endang, saya ingat banget tuh. Kamu Endang bukan? Saya bilang, oh bukan, saya Indah. Terus fotonya orang itu ditaruh di sebelah saya gitu kan. Terus orang gini, oh beda mukanya gitu. Untung beda, kalau sama gimana tuh? Oh. Terus saya bilang, oh nggak ada tuh yang namanya Endang. Terus dia nggak percaya, mau ke kamar mandi kan, ke bawah, ke basement, kemana-mana gitu nyari. Ada 6 orang tuh senjata, tapi senjatanya nggak senjata panjang. Kalau sekarang kan senjatanya macam-macam, kayak mau perang gitu loh, kayak tentara SWAT gitu kan. Kalau dulu sih kayak polisi biasa, kayak polisi nyari orang, nyari penjahat gitu. Itu yang akhirnya membuat orang mungkin marah ya, protes. Dan ketika misalnya citizen kita mukanya beda nih, makanya anak saya kan mukanya Asia, bukan orang Indonesia banget ya. Itu kalau kemana-mana saya bilang bawa paspor deh, bawa paspor. Takutnya nanti walaupun dia ngomongnya nggak pakai aksen, terus main-main gitu, pengen ditangkap. Nah masalahnya gini, kalau ditangkap ya, handphone diambil, langsung dimasukin mobil. Terus petugas yang nangkap sama petugas yang ngurus dokumen itu beda. Jadi petugasnya bilang, pokoknya kamu kalau mau protes nanti aja. Kalau udah sampai di tempat kantor gitu. Akhirnya dari kita ditangkap misalnya dimasukin mobil, dibawa ke kantor. Nah terus kan handphone udah nggak ada kan. Padahal kita kan pasti nggak inget nomor ya, nggak inget nomor orang lain gitu kan. Terus cuma boleh telepon 3 hari sekali gitu loh. Nah, terus banyak juga yang disuruh tidur di lantai. Ya, disitulah yang bikin orang tuh protes. Karena apa ya? Kalau orangnya kebetulan sakit, ya diabetes atau apa, kalau nggak megang obat kan, ditangkap kan nggak siap kan, nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa, terus tidur di lantai gitu kan. Itu terus mau nelpon nggak boleh. Oh nanti nelpon jatahnya 3 hari lagi gitu atau 2 hari lagi. Terus nelpon juga cuma boleh nelpon sekali. Kalau kita nggak ingat nomornya gimana gitu kan. Nah itu akhirnya yang jadi masalah. Akhirnya kan ada kan orang yang punya surat kayak banyak deh yang akhirnya sampai berapa bulan gitu. Ditangkap orang Jerman, orang macam-macam. Dan ada yang meninggal kan akhirnya. Iya. Katanya datanya sampai 200 orang meninggal, itu benar, Mbak? Di detention itu 200 orang meninggal. Datanya masih berubah-ubah ya, karena kadang-kadang apakah meninggalnya benar-benar karena ditangkap atau meninggalnya karena sakit, kan macam-macam gitu. Tapi memang ya, ada satu hal lagi yang perlu jadi perhatian. Penjara di Amerika ini itu dikelola oleh swasta. Penjara di Amerika ini dikelola oleh swasta. Jadi semakin banyak orang ditangkap, semakin untung pengusahanya. Padahal pemerintah yang sekarang itu kan sangat pro pengusaha dan dapat komisi gitu loh. Jadi ini semua nih ujung-ujungnya duit gitu loh. Orang semakin banyak ditangkap, pengusaha yang mengurus penjara kan untung. Nah pengusaha ini juga ngasih duit ke orang-orang yang di atas gitu kan. Ya gitu deh. Wah, ini jadi ujung-ujung zaman kita baru tahu teman-teman ya. Ini ada sesuatu yang kayak kita rasa ya kalau kita pasti orang banyak yang memikirkan di Amerika tuh serba enak gitu ya. Kalau dengar kayak gini tegang juga ya ternyata hidup di sana gitu, apalagi lagi tegang-tegangnya sekarang Mbak.
Lagi tegang nih sekarang berarti di sana nih. Oh, tegang banget, kasihan orang-orang. Mas Ari kesini dong main, nanti saya tunjukin tempat-tempatnya. Nanti nunggu reda deh. Jadi di sini tuh yang kasihan ya, kan orang, aduh, saya nggak mau nyebut namanya ya. Ada orang Indonesia kemarin curhat sama saya, bawa anak 6 dari Indonesia, suami istri. Terus sampai di sini, tadinya enak tuh, udah baru setahun sebelum presiden yang sekarang dilantik kan. Setahun lebih lah, setahun lebih. Masih oke tuh. Tiba-tiba kan presiden yang ini kepilih kan. Terus dia nanya sama saya, Mbak, biasanya gimana ya? Aduh, saya bilang, ya kalau kuat mental, ya udah bertahan gitu. Kalau kuat mental, kalau enggak ya pulang gitu kan. Tapi aduh, tabungan saya udah dipakai nih untuk bawa anak 6 gitu kan. Nggak gampang dapat visa kan, karena harus jalan-jalan dulu segala macam. Nah, di situ tuh masalahnya. Sedangkan kalau mau kerja sekarang itu kan harus punya surat kan. Kalau nggak punya surat gitu. Jadi kasihan ini orang-orang ini karena untuk bertahan tuh. Itu sudah gitu kalau mau kerja tuh, kalau misalnya penangkapan mereka kan tahu nih kalau orang-orang yang nggak punya surat ini kalau kerja naik mobil van bareng-bareng, kerja di pabrik kan dijemput bareng-bareng gitu. Jadi tuh mereka si ICE-nya itu udah siap-siap nih. Subuh-subuh jam 4 pagi, jam 5 pagi udah ada orang lagi nunggu jemputan di pinggir jalan, ada kesorot kamera. Ditarik gitu kan. Terus istrinya lihat kan jerit-jerit nangis-nangis tetap ditangkap. Itu yang paling sedih tuh kayak gitu. Ketika orangnya kayak langsung apa ya? Diserbu gitu ya. Terus dipegang gitu. Terus orangnya kan bingung. Terus istrinya jadi antara kadang-kadang kaget kan, mereka kadang-kadang bajunya nggak jelas juga kan, nggak selalu pakai ada tulisannya ICE. Jadi orang yang ditangkap tuh kadang-kadang mikir ini siapa gitu kan, takutnya kan menjahat kan. Heeh. Itu juga kayak yang Alex Pratt juga kan bingung dia sebenarnya. Maksudnya mau ngelindungin wanita, tiba-tiba digebugin, tiba-tiba dieksekusi di situ. Karena kayak punya kekebalan hukum boleh mengeksekusi yang lawan gitu. Atau gimana ya? Sebetulnya makanya beda kan peraturannya ICE sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu kalau mau nangkap orang tuh harus ada surat warrant kan, surat perintah ya, surat izin dari pengadilan. Jadi namanya jelas, misalnya kayak orang waktu itu nyari orang itu kan namanya siapa, ada fotonya, kenapa gitu kan. Kalau mau masuk rumah juga ngetok-ketok. Kalau misalnya orangnya nggak bukain pintu ya nggak bisa sengaja ngebobol gitu, nggak. Nah kalau yang sekarang kan eh, main paksa kan, mereka merasa bahwa petugas federal punya hak untuk melakukan apapun dimanapun. Jadi ya susah sekarang itu. Apalagi yang paling ngeri itu sebetulnya sekarang itu mereka itu rombongannya banyak terus bawa senjata besar gitu loh. Senjatanya kan gede-gede. Ya kita jadi gimana mau argumen kan. Nah seperti yang contohnya Alex itu kan. Padahal cuma bawa kamera biasa kan. Dia punya senjata dan dia punya izin dan senjatanya juga nggak dikeluarin. Tapi begitu dia ada yang lihat tipnya senjata dan yang nembak kan dua-duanya juga imigran. Iya, imigran juga nggak taunya pas dilihat ya. Ketahuan lah yang nembak imigran. Tapi ya banyak imigran yang mau kerjaan itu karena apa? Karena sign in bonusnya udah dapet 50.000. Jadi baru daftar untuk kerjaan itu ya dapat bonusnya aja udah 50.000 gitu. Terus setelah itu dikasih target kan harus nangkap berapa segala macam. Memang ya dilema juga sih memang. Dan trainingnya tidak seperti dulu. Ada wartawan kemarin ya, wartawan mana saya lupa. Itu daftar ya, cuma daftar iseng jadi petugas ICE itu langsung diterima. Terus dia belum background test kan, istilah harus ada background test kan, tes drug gitu ya segala macam kan. Dia belum sempat background test udah langsung kasih surat penugasan. Nah, terus dia langsung ngomong di TV kan bahwa ini saya diterima jadi pegawai ICE, ini buktinya. Padahal saya belum menyelesaikan banyak tahapan gitu. Nah, itu yang sekarang sedang dikritisi oleh masyarakat, oleh terutama para ahli gitu loh. Jadi petugas-petugas ini harus menjalani seleksi yang tepat dan harus di training yang apa ya, yang sesuai gitu. Kalau enggak kan nanti menghadapi masyarakat main nembak aja kan. Iya, karena kelihatan banget kalau itu bukan militer yang terlatih kan sebenarnya. Sebenarnya ketika ngadepin satu orang ini kalau dia punya bela diri kan sebenarnya 2 orang aja bisa ngelumbin 1 orang kan begitu kan. Ini
kakinya kan harusnya, bukan yang Heeh. orangnya. Apa benar di sana kalau misalnya ada tetangga yang nggak suka gitu ya, kemudian dia mau apa namanya bikin masalah gitu, dia bisa ngelaporin ke ICE, ini kayaknya imigran gelap deh gitu. Bisa nggak sih ngelaporin begitu kemudian tiba-tiba digeruduk gitu sama ICE gara-gara diaduin sama tetangga gitu? Oh, lebih dari itu. Yang ngaduin dapat uang. Dulu $500 satu Uh, kepala. Jadi dulu ada orang Indonesia yang dulu tapi sedikit sih nggak banyak yang heeh, heeh. pernah lah gitu Hah? ngelaporin teman-temannya sendiri terus dapat duit gitu. 500 Oh per kepala. gitu. Heeh. Jadi kalau tinggal satu flat sama orang yang apa namanya bermasalah itu berarti nggak enak juga tuh ya. Misalnya dia satu flat orang nggak ramah, tiba-tiba nggak suka sama orang, lumayan aduin aja bisa jadi tuh ya. Nggak enak juga. Walaupun enggak kan, tapi malas juga gitu sampai jatuh ke masalah ya, ngurusin surat segala macam jadi masalah gitu kan malas juga. Nah, ini ada baru kasus nih, ada orang Indonesia kebetulan ngontrak di rumah teman saya. Terus Mm-mm. kalau dijemput kan pagi nih, nah kalau Heeh. dijemput itu pakai mobil van kan, mobil van yang isinya mungkin bisa sampai 10 orang, 20 orang. Nah mungkin waktu dijemput, terus waktu diantar pulang tuh mungkin suaranya keras kali ya, ngobrol atau gimana. Kan kadang-kadang orang Heeh. suka nggak inget kan, misalnya bilang, lu jangan lupa besok jam segini, lu jangan lupa besok bawa makanan apa gitu kan. Heeh. Teriak-teriak, akhirnya orang ini kesel. Dia punya ring kamera itu dibikin apa ya, dibikin kayak Facebook post, terus disebarin Hmm. kemana-mana, dikasih tahu alamatnya lagi. Sekarang lagi heboh nih, 2 hari terakhir ini heboh karena orang yang dilaporkan itu orang Indonesianya kebetulan lagi ngurus surat tapi belum belum dapat 100% ya, belum aman statusnya. Jadi dia ketakutan gitu. Terus teman saya yang punya rumah yang kontrakin juga kan ketakutan gitu. Terus saya bilang, terus tadinya mau dilawan kan. Em, kita Heeh. lawan aja gitu pakai bikin video juga pokoknya kayak kita lawan dengan postingan gitu. Tapi saya bilang udah ajak makan aja, ajak makan, terus minta maaf lah kalau kita apa salah gitu. Karena bagaimanapun orang Indonesia itu gini loh, Indonesia kan kecil ya, orang Indonesia tuh karena kita tidak punya ikatan sejarah yang kuat dengan Amerika, jadi imigran Indonesia di sini nggak banyak dan nggak kuat posisinya. Imigran Vietnam lebih banyak karena kan Vietnam pernah perang sama Amerika kan. Imigran Laos, imigran Filipina tuh banyak. Kita tuh imigran belakangan datangnya belakangan, banyak yang nggak punya surat, secara ekonomi juga kurang kuat. Jadi kalau saya bilang sih ya kita harus tahu diri juga sih gitu.